Assalamualaikum Soli dan Solihah, kembali lagi bersama aku dalam channel Az-Fatima. Video kali ini akan membahas mengenai huruf-huruf muqatta'ah. Sekaligus kita akan latihan bagaimana cara membaca huruf muqatta'ah tersebut. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika aku mengupload video lainnya. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, slide yang pertama yaitu huruf muqatta'ah dinamakan juga dengan huruf fawatihus suwar. Artinya, huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada beberapa awal surat di dalam Al-Quran. Dan cara membacanya terputus-putus setiap hurufnya. Tidak sebagaimana membaca huruf-huruf hijaiyah pada umumnya. Jadi sedikit berbeda. Lalu, huruf-huruf muqatta'ah ini ada kaitannya dengan mad yang harus dibaca 6 harokat, yakni mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim harfi mutsaqqal atau mad lazim mutsaqqal harfi. Masih ingat nggak kira-kira tentang dua mad tersebut? Insya Allah kita bahas lagi di kesempatan berikutnya ya. Lalu, huruf muqatta'ah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada huruf alif. Huruf alif dibaca alif, tidak ada bacaan panjang atau tanpa mad. Jadi hanya dibaca alif. Lalu yang kedua yaitu ada huruf ha, ya, to, ha, dan ro. Dibaca fathah disertai panjang 2 harokat. Ha, ya, dibaca 2 harokat dan berharokat fathah. Lalu yang ketiga ada huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Dibaca sesuai nama hurufnya, disertai panjang 6 harokat, dan dibaca dengung pada saat harus dengung, dan dibaca mantul pada saat kita harus qalqalah. Nah, biasanya untuk huruf di bagian yang kedua itu disingkat dengan kata hayyun tohuro atau hayyun toharo. Dan untuk bagian yang ketiga dengan singkatan naqoso asalukum. Itu hanya untuk memudahkan dalam penghafalan. Nah, selanjutnya huruf muqatta'ah yang dibaca panjang 6 harokat di dalam mushaf Timur Tengah biasanya dilengkapi dengan tanda bendera atau ciri-ciri tanda mad ya. Lalu sedangkan yang dibaca panjang 2 harokat tidak disertai dengan tanda tersebut. Oke. Baik, kita lanjut pada latihan huruf muqatta'ah. Kita akan membandingkan antara dua tabel, yaitu yang pertama antara tabel cara membaca dan tabel contoh dari huruf muqatta'ah. Pada kata yang pertama yaitu ada alif lam mim. Untuk alif itu tidak ada mad, jadi hanya dibaca alif. Lalu untuk lam ada tanda bendera, itu menandakan dibaca 6 harokat. Lalu ada mim, mim tersebut ada tasydid, berarti harus ditahan dulu 3 harokat, diidghamkan. Lalu untuk mimnya sendiri dibaca 6 harokat. Kita langsung saja praktekkan. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Baik, selanjutnya kita lanjut pada contoh yang kedua yaitu ada alif lam mim shad. Alif itu dibaca hanya alif, tidak ada mad. Lalu untuk lam 6 harokat, mim 6 harokat, dan shad juga 6 harokat. Dan jangan lupa untuk mimnya diidghamkan dulu.
Kita baca alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Lalu contoh yang ketiga yaitu ada kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, di sini untuk kaf dibaca panjang 6 harokat. Untuk ha dan ya itu termasuk pada huruf muqatta'ah yang harus dibaca hanya 2 harokat. Dan ain dibaca 6 harokat dan shad dibaca 6 harokat. Nah, di sini ada catatan untuk ain itu artinya ada huruf ain, ya, dan nun. Nah, ketika nun bertemu dengan huruf shad, maka harus diikhfakan. Seperti yang dikatakan bahwa ketika memang harus ikhfa, maka harus diikhfakan. Nah, di sini ada nun bertemu dengan shad. Memang tidak tertulis, namun jika kita urai bisa dilihat dalam tabel cara membaca. Di situ ada ain, ya, dan nun bertemu dengan huruf shad maka harus diikhfakan. Kita langsung pada bacaan. Kaf, ha, ya, ain, shad. Kita ulangi. Kaf, ha, ya, ain, shad. Sekali lagi. Kaf, ha, ya, ain, shad. Kita lanjut pada contoh berikutnya yaitu ada ain, sin, qaf. Nah, untuk ain, sin, qaf ini semuanya dibaca 6 harokat. Namun sama seperti ain, shad, pada setelah huruf sin yaitu atau nun bertemu dengan huruf qaf maka harus diikhfakan. Bisa dilihat pada tabel cara membaca nomor 4 di situ ada sin, ya, nun bertemu dengan qaf. Kita langsung saja praktekkan. Ain, sin, qaf. Berarti sama di huruf ain juga ketika bertemu dengan huruf sin, nun ketika bertemu dengan huruf sin maka harus diikhfakan. Kita baca ulang. Ain, sin, qaf. Kita lanjut pada contoh berikutnya yaitu contoh yang kelima yaitu ada toha. Nah, untuk toha termasuk ke dalam huruf muqatta'ah yang hanya dibaca 2 harokat. Insyaallah ini lebih mudah. Toha, toha, toha. Lanjut. Yaitu ada ha, mim. Nah, untuk ha termasuk ke dalam huruf muqatta'ah yang harus dibaca 2 harokat dan mim dibaca 6 harokat. Ha, mim. Ha, mim. Ha, mim. Lanjut pada huruf qaf. Nah, di sini huruf qaf dibaca 6 harokat. Nah, untuk yang 6 harokat sekali lagi kita bisa lihat pada huruf-huruf yang di atasnya terdapat tanda bendera yang menandakan mad. Qaf dibaca 6 harokat. Qaf, qaf, qaf. Lanjut, huruf nun juga sama harus dibaca 6 harokat, termasuk ke dalam huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca 6 harokat, yaitu ada naqasa, asalukum, di antaranya itu huruf nun.
nun, nun, nun. Kita lanjut pada yang berikutnya, yaitu ada alif, lam, ra. Untuk alif sama tidak dibaca atau dibaca alif saja, tidak ada madnya. Lalu untuk lam kita sudah bisa lihat tandanya ada bendera menandakan 6 harokat dan ra hanya 2 harokat. Kita langsung baca alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam ra. Mohon maaf jika ada bacaan panjang yang terlalu panjang atau yang terlalu pendek. Kita lanjut pada huruf muqatta'ah berikutnya, yaitu ada alif lam mim ra. Untuk alif hanya dibaca alif dan lam dibaca 6 harokat, lalu mim dibaca 6 harokat dan ra dibaca 2 harokat. Nah, ini karena di huruf mim ada tasydidnya, itu menandakan idgham, maka harus dimasukkan. Mimnya harus ditahan dulu. Kita langsung saja baca alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Kita lanjut pada contoh berikutnya, yaitu ada huruf to, sin. Untuk to, nah bisa kita lihat juga untuk huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca 2 harokat ditandai dengan harokat fathah yang berdiri. Nah, ini untuk huruf to dibaca 2 harokat dan sin 6 harokat. Maaf, kita langsung saja baca. To, sin. To, sin. To, sin. Lanjut, yang berikutnya itu huruf to, sin, mim. Untuk to 2 harokat, sin 6 harokat, dan mim 6 harokat. Lalu sebelumnya harus kita idghamkan terlebih dahulu. Langsung baca. To, sin, mim. Nah, jadi ketika sin di sini menandakan ada huruf sin, ya, dan nun. Itu artinya ketika nun bertemu dengan huruf mim, maka harus diidghamkan. Nunnya dileburkan pada huruf yang berikutnya, itu huruf mim. Jadi bukan sin, mim, tetapi harus sim, mim. Jadi sim, mim. Bisa dilihat pada tabel cara membaca di nomor 12, itu sim. Jadi ada huruf mim. Kita langsung baca lagi. To, sim, mim. Kita ulangi. To, sim, mim. Baik, kita lanjut pada contoh berikutnya, yaitu huruf yasin. Untuk ya dibaca 2 harokat dan sin 6 harokat. Yasin, yasin, yasin. Dan yang terakhir yaitu huruf shad dibaca 6 harokat. Nah, huruf shad ini karena shad itu ada so dan ada huruf dal di akhirnya, maka harus dikolkolahkan, harus dipantulkan. Setiap huruf shad di ujung harus di de atau berbunyi pantulan.
Kita langsung shad. 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 Sama pada kata alif lam mim shad juga harus mantul. Lalu kaf ha ya ain shad juga harus mantul. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan mengenai cara membaca huruf-huruf muqatta'ah. Semoga mudah difahami. Jangan lupa untuk selalu semangat, terus berlatih, terus mencoba, dan terus belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan pengucapan yang masih kurang jelas. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, pencet tanda lonceng, dan share ke saudara, teman-teman tersayang, atau sosial media lainnya ya, supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.